Shalom, Mazmur 103 ayat 1-12, dan saya menyampaikan khotbah singkat. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang dunia sedang krisis dengan figur seorang bapa, baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia rohani. Karena tidak memiliki panutan yang baik, maka secara otomatis kita tidak bisa menjadi panutan yang baik pula. Dan hal ini dapat terus turun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, saudaraku, namun saat ini Tuhan ingin memulihkan figur kebapaan dalam kehidupan keluarga kita dan dalam gereja Tuhan. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, salah satu gelar yang dimiliki Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu gelarnya Bapa yang kekal. Bisa kita lihat di Yesaya 9 ayat 5. Ini bukan berita bahwa Yesus adalah Bapa. Yesus dalam posisi Allah Tritunggal, tetapi Allah Anak. Namun Yesus menjadi representasi Allah Bapa di dunia ini. Mengapa demikian? Karena manusia tidak dapat melihat Allah Bapa. Kita hanya mengenal pribadi melalui Yesus Tuhan kita. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Bisa kita lihat di Yohanes 10 ayat 30 dan 14 ayat 9. Dalam hidup ini kita mungkin tidak memiliki figur Bapa, namun kita tetap dapat mengenal figur Bapa melalui Tuhan Yesus. Lantas bagaimana kita dapat menjadi Bapa yang baik? Di sini saya mau bagi 2 poin penting. Poin yang pertama, Bapa yang mengasihi istrinya. Bisa kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Tujuan seorang suami sebenarnya hanya satu, yaitu menyelamatkan keluarganya. Bukan hanya dalam hal jasmani saja, melainkan dalam hal rohani juga. Seorang suami harus bisa seperti Nabi Nuh, yang menyelamatkan keluarganya masuk ke dalam kekekalan. Menjadi seorang suami berarti harus siap membayar harga. Dan itu dikerjakan berdasarkan kasih. Dan apa itu kasih? Definisi kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 7 hingga ayat 4 hingga 7. Dan kasih itu diawali dengan kata sabar dan diakhiri dengan kata sabar. Jadi kasih itu disimpulkan dengan kata sabar. Suami hendak sabar kepada istrinya sama seperti Kristus mengasihi kita. Selanjutnya dalam Kejadian 25 ayat 21 dicatat juga bahwa kasih itu mendoakan. Suami yang selalu mendoakan istrinya akan melihat kehebatan kuasanya doa itu, sehingga rumah tangga akan dilimpahkan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di poin yang berikut, yaitu poin yang kedua, Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Tidak ada bapa yang tidak menyayangi anaknya, namun ada kalanya bapa menyakiti hati anak, entah lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku. Di dalam Yakobus 3:21 berkata, hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Karena itu kita mau melihat bagaimana sikap Allah kepada Yesus anaknya. Di dalam Matius 3:17, kita Yesus dibaptis dengan suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku dikasihi Tuhan, memang benar tidak mudah untuk menjadi seorang bapa yang baik bagi anggota keluarga Kristen. Namun bila kita berusaha dengan sungguh, meyakini dengan penuh harapan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Jika sekarang ini kita masih banyak berkata-kata kasar,
suka mengkonsumsi alkohol, masih suka berjudi, dan lain-lain sebagainya. Maka tugas kita sekarang adalah melepaskan itu semua. Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya untuk menjadi sepertinya, yang selalu mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Saudaraku, jika Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan anaknya di atas tiang kayu salib hanya untuk menuntut perubahan hidup Bapak, Ibu, dan saya yang lebih baik ke depan, maka hendaknya kita bersifat baik dan benar-benar setia dalam langkah hidup ini. Jadilah bapa, ayah, suami yang baik untuk anggota keluarga kita semua. Dan jadilah panutan bagi gereja Tuhan yang dimana kita ada untuk berkarya demi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom.